Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu Binaria Burusumiri SPD. Setelah ini kita akan mengenal tokoh-tokoh hebat di Perjanjian Lama dan Yesus Sang Mesias. Sekarang kita akan belajar tentang pribadi yang sangat penting dalam hidup iman kita, Roh Kudus. Kita akan cari tahu bagaimana Roh Kudus berkarya, memberikan kita karunia-karunia-Nya dan menuntut kita dalam hidup setiap hari. Roh Kudus dalam sejarah keselamatan. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal, Maha Kudus bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dia adalah Roh Allah yang hidup dan berkarya. Roh Kudus di Perjanjian Lama, jauh sebelum Yesus lahir, Roh Kudus sudah berkarya. Dia memberikan kekuatan kepada para nabi, seperti Musa dan Elia, untuk menyampaikan pesan Allah, dan juga kepada para pemimpin seperti Simson dan Gideon untuk memimpin umat Israel. Roh Kudus di Perjanjian Baru. Pesan Roh Kudus semakin jelas saat Yesus datang. Yesus sendiri dipenuhi Roh Kudus, dan setelah Yesus naik ke surga, Dia mengirim Roh Kudus kepada para muridnya. Peristiwa Pentakosta adalah saat Roh Kudus turun atas para rasul seperti lidah-lidah api, membuat mereka berani memberikan Injil. Karunia-karunia Roh Kudus itu adalah hadiah dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya menuntut tapi juga memberikan kita karunia-karunia atau hadiah-hadiah istimewa. Karunia ini membantu kita untuk hidup lebih baik, melayani sesama dan membangun gereja. Tujuan karunia utama, ada 7 karunia Roh Kudus yang penting. Yang pertama, hikmat, membuat kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. 2. Pengertian, membantu kita memahami ajaran iman lebih dalam. 3. Nasihat, membantu kita memilih yang benar dan baik. Yang keempat, keperkasaan, memberi kita keberanian untuk membela iman dan kebenaran. Yang kelima, pengenalan akan Allah, membawa kita mengenal Allah secara pribadi. Yang keenam, kesalehan, membantu kita mencintai Allah dan sesama dengan tulus. Yang ketujuh, rasa takut akan Allah, bukan takut dalam arti gentar, tapi rasa hormat dan kagum yang membantu kita tidak ingin mengecewakannya. Bagaimana menggunakannya? Karunia ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan. Misalnya karunia keperkasaan bisa membuatmu berani menegur teman yang berbuat salah. Pesan moral, bersyukur atas karunia Roh Kudus dan gunakanlah untuk kebaikan. Roh Kudus menuntun gereja dan kita. Roh Kudus menuntun gereja. Sejak awal, Roh Kudus selalu membimbing gereja Katolik. Dia memastikan ajaran-ajaran gereja tetap benar dan murni. Roh Kudus juga menghikmati peran pemimpin gereja seperti paus dan para uskup untuk memimpin umat dengan bijaksana. Roh Kudus menuntun kita pribadi. Yang paling menakjubkan, Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing. Dia ada dalam hati kita sejak kita dibaptis. Dia membantu kita memahami ajaran Yesus. Dia memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi dosa. Dia mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dia membimbing kita saat kita berdoa dan membaca kitab suci. Pesan moral, mari kita selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam hati kita, dan Dia adalah penolong dan penuntun terbaik kita. Penutup dan kesimpulan. Pertama, ringkasan. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus yang
berkarya sepanjang sejarah, memberikan kita karunia-karunia berharga, dan menuntut gereja seperti kita secara pribadi. Yang kedua, tantangan untuk kita. Mari kita membuka hati kita untuk Roh Kudus, meminta Dia untuk membimbing setiap hari, memberimu kekuatan dan menggunakan karunia-Mu untuk kebaikan. Dengan Roh Kudus kita akan menjadi anak-anak Allah yang sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.